How It Ends, ini film yang rilis di tahun 2021, ditulis dan disutradarai oleh pasangan Daryl Wayne dan Zoe Lister-Jones. Settingnya tentang hari terakhir di bumi sebelum asteroid nyentuh ke bumi. Film ini ngambil dari sudut pandang komedi dan drama gitu. Ada quirky-nya juga, ada konyolnya. Dan kebanyakan tipikal film yang hari terakhir bumi ini kebanyakan kan ngambil dari sisi action ya, dan ini beda sih. Ingetin gue dengan filmnya Steve Carell, Seeking a Friend for the End of the World. Dan kalau nggak salah This Is the End juga sempet ngambil dari sisi komedinya sih. Komedinya ya, walaupun ada actionnya juga. So, pertama kali gue nonton, atau di awal film gue agak sedikit bingung sih, karena karakter Liza yang diperanin oleh Zoe Lister-Jones itu selalu barengan atau sering berdialog dengan karakter Liza juga, tapi yang umurnya lebih muda. Ibaratnya Liza versi mudanya. Jadi ada Liza besar dan Liza kecil sepanjang film. Sedikit aneh sih gitu, dan gue langsung ingat dengan film Fight Club. Semoga aja bukan tipikal yang, jadi sepanjang film gue berharap semoga aja bukan tipikal film kayak Fight Club. Tapi setelah gue nonton, ternyata film ini punya pesan yang cukup dalam ya, ya tipikal independent film gitu. Ada berdamai dengan masa lalu, ada taking chances juga, ada forgiveness di sini gitu. So, film ini dimulai dari hari terakhir di mana Liza besar dan Liza kecil memutuskan untuk mengunjungi orang-orang yang ada di dalam hidupnya dia sih, untuk semacam bisa dibilang kayak rekonsiliasi ya. Dan sepanjang perjalanan banyak hal-hal konyol yang dilakuin oleh manusia lain sih. Mungkin karena ini hari terakhir di bumi juga, jadi nggak ada beban, nothing to lose. Dan ini jatuhnya lebih ke apa ya, sedih dan lucu juga. Ada yang contohnya ada kayak yang stand up di pinggir jalan, ada yang naik sepeda tapi nggak digoes, dan ada banyak hal lainnya sih. Film ini juga menurut gue punya cast yang cukup oke sih. Kalau lu biasa nonton serial TV atau TV series, akan familiar dengan cast-cast yang ada di film ini sih, terutama series komedi ya. Ada dari Love in Pieces juga gitu, karena Zoe Lister main di sana ya. Ada Olivia Wilde juga, cukup kaget sih karena gue nggak nonton trailernya ataupun nggak riset dulu sebelum nonton film ini. Pace di film ini juga pas buat gue, karena durasinya juga nggak nyampe 1,5 jam. Cukup to the point sih, dalam hal ini ya, cuma ngelilingin dan ngunjungin orang dari masa lalunya dia. Yang jelas menurut gue ini bukan film yang bisa dinikmatin semua orang sih, karena emang agak sedikit aneh, agak sedikit beda. Mungkin bisa dibilang apa ya, agak-agak surrealis juga. Cuma kalau yang suka independent film sih, gue rasa bisa nikmatin film ini. Beberapa pesan yang mau disampaikan juga cukup jelas yang kayak tadi gue bilang sih. Dan sekarang gue pengen sedikit ngomong tentang endingnya tanpa spoiler sih. Gue sendiri kurang suka dengan ending di film ini. Pas gue nonton di awal, salah satu kecemasan gue adalah endingnya bakal seperti apa gitu. Akan menggunakan ending yang kayak gimana. Dan ternyata di film ini menggunakan ending yang seperti itu. So, How It Ends, film ini cukup oke sih. Mungkin cocok buat yang lagi ngalamin existential crisis. Gue sendiri cukup suka dengan Zoe Lister-Jones ya. Aktris yang cukup unik sih, karena dia punya mimik wajah yang agak susah ditebak gitu.
Semoga kedepannya entah dia dengan suaminya atau dia sendiri bisa ngedirect yang lebih oke dari film ini. Dan seinget gue, film ini kayaknya nggak ada depth effect ya, atau bokeh gitu. Ya, itu salah satu hal yang gue notice sih. Dan gue rekomen atau enggak, kalau lu suka dengan film independen dan atau quirky komedi, ini bisa ditonton sih. Gue sendiri cukup oke dengan film ini, nggak ada masalah, walaupun nggak sebagus dengan Seeking a Friend for the End of the World. Tapi ya, it's not that bad gitu. So, that's it. Ini opini gue tentang film How It Ends. It's me, Patrick, signing off.